Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari kelas C8 dengan nomor induk mahasiswa 352410374. Di sini saya akan membuat presentasi tentang pertanyaan yang telah diberikan di e-kampus untuk tugas PTS Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan ini tentang refleksi terhadap diri sendiri. Dari pertanyaan pertama, sopan santun di dunia kerja. Bagaimana Anda menunjukkan sikap sopan santun dalam peran Anda saat ini? Dalam peran saya saat ini, sikap saya untuk menunjukkan sikap sopan dan santun itu dengan mendengarkan berbagai pendapat dari rekan kerja dan tidak memotong suatu pembicaraan. Dan juga dengan adanya tegur sapa sesuai dengan usia yang berlaku. Terus pertanyaan selanjutnya, apa kekurangan Anda dalam sikap sopan santun dan bagaimana Anda akan memperbaikinya? Kekurangan saya rasa pada saat saling tegur sapa, mungkin dikarenakan saya orangnya agak malu akan orang yang baru dikenal. Caranya dengan cara memperbaiki rasa percaya diri saya, dan mungkin ada beberapa tutur kata yang tepat untuk sopan santun. Pertanyaan selanjutnya, di etika komunikasi, bagaimana gaya komunikasi Anda saat ini dalam berbicara, menulis, atau berinteraksi digital? Gaya komunikasi saya saat ini terbilang cukup baik, di mana saya masuk ke dunia industri. Saya dapat beberapa masukan-masukan dalam menyampaikan beberapa pesan ataupun proyek-proyek yang akan dikerjakan. Saya bisa menyampaikan dengan baik dan jelas apa yang ingin atau harus saya lakukan kepada orang lain. Apa yang perlu diperbaiki agar Anda berkomunikasi lebih etis dan profesional? Untuk apa yang harus diperbaiki, mungkin itu dari beberapa penyampaian kata yang atraktif dan mudah dicerna oleh rekan kerja saya, dikarenakan saya bekerja dengan berbagai macam usia. Dan juga mungkin saya akan menyesuaikan beberapa nada bicara terhadap orang-orang tertentu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menghargai perbedaan. Bagaimana sikap Anda terhadap keberagaman budaya, pendapat, atau latar belakang di tempat Anda berkegiatan? Sikap saya saat ini adalah saling menghargai atau respect terhadap orang yang berbeda dari segi agama, suku, budaya, ras, dan lainnya. Karena kita hidup dan berkembang di lingkungan industri secara bersama, dan secara tidak langsung kita saling membutuhkan satu sama lain. Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk lebih menghormati perbedaan tersebut? Langkah konkret yang saya akan laksanakan adalah dengan pertama, tidak menghina ras, agama, suku, dan budaya, saling menghormati apa yang telah mereka lakukan di budayanya gitu, atau di suku atau agamanya. Dan juga terhadap orang yang berbeda pandangan, apabila itu selagi masih dalam konteks baik, kita harus menghormatinya. Dan apabila dalam konteks buruk, mungkin bagi kita itu buruk, tapi mungkin bagi di ras agama dia atau di agama mereka itu memang normalnya seperti itu, jadi harap dimaklumi saja. Untuk selanjutnya tuh menjaga etika organisasi. Apakah Anda sudah menjaga etika dan norma organisasi, contoh menjaga rahasia atau menghindari gosip? Ya, saya sudah menjaganya dengan tidak bermuka dua dalam kelompok tertentu. Kita bekerja sama-sama dan tidak saling membicarakan satu sama lain.
Apa tindakan yang perlu Anda tingkatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan etis di organisasi? Untuk yang utama adalah saling menghargai pendapat satu sama lain. Dan juga menghargai setiap gagasan orang-orang lain dan memberikan pendapat yang sopan dan santun dalam gagasan apabila yang tidak kita sukai. Karena itu rasanya normal di beberapa suatu divisi di perusahaan pasti ada yang selalu berbeda pendapat. Selanjutnya, empati terhadap rekan kerja. Bagaimana tingkat kepedulian Anda dan empati Anda terhadap rekan satu tim, atasan atau bawahan? Empati saya saat ini berjalan dengan baik antara rekan kerja. Kita semua saling mengingatkan dan juga saling bertukar pengalaman akan hal buruk dan baik. Kita saling juga membantu apabila ada kesulitan maupun finansial atau lainnya. Bagaimana Anda akan meningkatkan sikap empati Anda dalam dunia kerja? Cara saya meningkatkan sikap empati di dunia kerja saya adalah dengan cara melihat detail-detail kecil atau sikap-sikap kecil yang berbeda dari biasa rekan kerja saya yang saya lakukan. Saya bisa menebak mungkin itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya atau dalam dirinya pada hari ini atau hari sebelumnya. Dan juga apabila ada yang seperti itu, saya mengusahakan untuk menawarkan pertolongan semampu yang saya bisa. Selanjutnya, untuk profesionalisme umum, sejauh mana Anda menunjukkan sikap profesional, disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab terhadap tugas? Untuk profesionalisme saya berusaha untuk tetap disiplin saat bekerja. Apabila diberikan suatu proyek, saya akan memaksimalkannya dan saya akan coba untuk mengerjakannya sebaik mungkin sesuai dengan deadline yang ditentukan. Dan untuk tanggung jawab, saya merasa tanggung jawab mungkin paling penting dalam suatu proyek, karena kita tidak bisa saling melimpahkan semena-mena terhadap rekan kerja yang lain. Apa rencana Anda untuk memperbaiki aspek profesionalisme ini? Rencana saya untuk memperbaikinya adalah lebih mendalami ilmu pada bidang yang sedang saya tekuni saat ini. Ada beberapa trouble yang mungkin saya belum bisa, tapi saya untuk berusaha untuk profesional, saya berusaha memahami dan membaca beberapa materi tentang mesin tersebut dan cara mengatasi trouble tersebut. Tanggung jawab sosial. Bagaimana kesadaran Anda saat ini terhadap tanggung jawab sosial dan dampak pekerjaan Anda terhadap lingkungan dan masyarakat? Saya sangat sadar akan tanggung jawab sosial saya saat ini, dan untuk dampak pekerjaan saya saat ini adalah saya dapat membantu pedagang kecil dengan cara membelinya, walaupun itu memang terbilang secara tidak langsung dapat membantu pemasukan pedagang tersebut. Apa langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial? Langkah nyata saya adalah dengan membantu orang-orang yang dekat di sekitar saya yang kesulitan dalam suatu hal finansial maupun yang lainnya. Untuk selanjutnya, di simulasi masa depan, bayangkan Anda 5 tahun ke depan. Untuk diri saya 5 tahun ke depan, saya harap saya lulus kuliah dengan nilai yang baik dan dapat pekerjaan yang layak di suatu perusahaan terkenal di Indonesia maupun di luar negeri. Karakter seperti apa yang ingin saya wujudkan? Yang pertama itu sikap ambisius akan mengejar karir dengan mencapai top karir saya di umur yang saya sudah tentukan, dan pantang menyerah dalam mencapai money freedom. Apa langkah nyata yang harus Anda mulai?
untuk mencapai karakter tersebut. Langkah nyata yaitu yang harus saya mulai adalah seperti sekarang yang saya sedang lakukan ini, yaitu berkuliah sambil bekerja. Itu secara tidak langsung akan membuat diri saya semakin semangat dalam mengejar apa yang saya cita-citakan dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu sekian dari saya, dan jawaban dari saya mungkin ada beberapa patah kata yang kurang tepat. Saya rasa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.